Batam TV, inspirasi Kepri. Namo Buddhaya. Pemirsa Batam TV yang terkasih, bertemu kembali dalam program Permata Dhamma bersama saya, Upacarika Isantonio Tendrawan, dengan tema Kalyana Mita. Sebelum kita memulai diskusi kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita beranjali, kita rangkapkan kedua tangan kita di depan dada, kita junjungkan Guru Agung kita, Sang Buddha, Sang Tathagata. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Sabah papasa akaranang kusalasa upasampadang, sacita pariyoda panang eta budanu sasanang. Hindarilah segala perbuatan jahat, tambahkanlah banyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran semua Buddha. Ya, baik. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Kalyana Mita atau sahabat yang baik. Bapak Ibu dan para pemirsa Batam TV, kalau kita membahas tentang sahabat ini kita kategorikan bisa dalam dua jenis, yaitu ada sahabat yang baik dan sahabat yang tidak baik. Kalau sahabat yang baik, menurut ajaran agama Buddha disebut Kalyana Mita. Kalau sahabat yang tidak baik itu disebut Akalyana Mita. Nah, bagaimana sih caranya kita sebagai umat atau kita sebagai umat manusia mengetahui apakah orang yang kita kenal, orang yang dekat dengan kita ini apakah disebut dengan sahabat yang baik? Kita akan bahas bersama-sama di sini arti dari kata sahabat itu sendiri, di mana sahabat adalah segalanya. Jadi segalanya ini bisa luas ya Bapak Ibu dan para pemirsa Batam TV. Sahabat juga adalah orang ketiga. Kenapa dibilang orang ketiga? Orang ketiga di sini bukan yang konotatif negatif ya, tetapi orang ketiga di sini adalah setelah orang tua kita maupun guru atau dosen kita. Makanya disebut orang ketiga. Nah, terkadang di saat kita butuh seseorang sahabat, ia selalu ada. Jadi, kalau misalkan ada seseorang yang ingin menjadi Kalyana Mita kita, berarti dia akan selalu ada. Selalu adanya kapan? Selalu ada saat senang maupun susah. Nah, ini baru dibilang Kalyana Mita. Tetapi, ada gak saat kita lagi senang dia ada, tapi saat kita lagi susah, dia hilang? Ada jawabannya. Nah, apakah orang seperti ini boleh kita berteman juga? Tentu boleh, tapi tidak terlalu akrab saja. Karena apa? Yang tadi, pada saat kita lagi senang, dia ada. Pada saat kita lagi susah, dia hilang. Nah, tapi kalau misalkan memang dia adalah sahabat yang baik atau Kalyana Mita kita lagi senang dia ada, kita lagi susah dia ada. Nah,
tidak semua sahabat itu ada ibaratnya saling melengkapi ya. Jadi terkadang sahabat kita juga ada kesibukannya masing-masing. Tetapi walaupun sesibuk-sibuknya mereka tetap akan ada waktu untuk kita. Nah, dan kalau mereka disebut kalyanamita, mereka akan mengerti dengan keadaan kita. Nah, bagaimana kalau misalkan ada yang berpura-pura untuk mengerti? Ini patut kita berhati-hati Bapak Ibu dan para pemirsa Batam TV, karena nggak semua atau tidak semua sahabat itu setelah dia mengerti keadaan kita, setelah dia mengetahui masalah kita, dia tidak disimpan, tetapi dia simpan dulu di depan kita, tapi di belakangnya dia sebar ke yang lain. Nah, ini harus kita berhati-hati. Di mana sahabat bukan seseorang yang telah lama kita kenal, tetapi tentang seseorang yang menghampiri dan singgah di hidupmu, kemudian dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Jadi kalau kita lihat sekali lagi, ada seorang sahabat yang sudah lama kita kenal, belum tentu dia kalyanamita kita. Karena apa? Yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Pada saat kita senang, dia ada. Tapi pada saat kita lagi susah, dia hilang. Dan itu banyak mungkin kita alami, Bapak Ibu dan para pemirsa Batam TV yang saat ini sedang mendengarkan program Permata Dhamma ini. Nah, kita lihat lagi. Sahabat sejati atau kalyanamita ini adalah teman yang selalu ada, baik susah maupun senang. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui? Kita bisa tes, kita bisa lakukan tes kepada teman kita. Nah, pada saat kita melakukan tes, pada saat kita lagi senang, apakah dia ada? Pasti ada. Tapi apakah pada saat kita lagi mengalami musibah, kesulitan, dia ada? Nah, ini. Kalau misalnya memang dia sahabat sejati atau kalyanamita, dia pasti ada. Tapi kalau misalnya dia akalyanamita atau sahabat yang tidak baik, dia pasti tidak ada. Dia pasti akan mempunyai berbagai alasan, beribu macam alasan untuk apa? Untuk menghindari. Dianggapnya kita ini sudah tidak berguna. Seperti itu Bapak Ibu dan pemirsa Batam TV. Itulah pengertian dari kalyanamita atau sahabat sejati atau sahabat yang baik. Seorang sahabat bisa menatap dengan senyum dan bertanya, ada apa? Tapi harus kita berhati-hati, Bapak Ibu dan para pemirsa Batam TV. Kenapa kita harus berhati-hati? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga, atau seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa ada sahabat yang berpura-pura baik di depan kita. Dia bertanya, ada apa, ada apa, ada apa. Nah, kenapa dia seperti itu? Dia ingin mendapatkan permasalahan yang sedang kita alami. Nah, setelah dia mendapatkan permasalahan yang kita alami, dia akan simpan di depan kita. Tetapi di belakang kita, dia akan menyebarkan ke orang lain. Dia bilang, tuh si A lagi ada masalah loh. Nah, orang yang mendengar, Bapak Ibu dan para pemirsa Batam TV, orang yang mendengar, oh ada masalah apa ya? Akan pengen tahu. Dan bukannya dibilang, oh jangan seperti itu tidak baik.
bukan diingatkan, tapi malah disebarkan lagi, disebarkan, sehingga akhirnya pada saat orang yang atau sahabat yang kita sedang punya masalah lewat, dia bilang, ih tuh si A kayaknya dia lagi ada masalah deh, masalahnya ini loh. Jadi akan timbul yang namanya gosip. Nah, ini bisa gak kita cegah? Bisa, tentu bisa. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjaga jarak. Makanya kenapa tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan para pemirsa Batam TV, jika ada teman yang seperti itu, kita jangan terlalu akrab. Kita ya seperti biasa aja, say hello. Kalau dia ajak ngobrol ya kita ikutin. Tapi kalau semakin dia mendekati ke arah akrab, ya kita harus bisa memfilter. Apakah dia ini benar sahabat yang baik atau sahabat yang tidak baik. Seperti itu. Tetapi kalau misalnya memang dia adalah sahabat yang baik, yang tadi sudah saya sampaikan, dia akan menjaga privasi kita. Dia sudah mendapatkan apa yang mungkin ya kita bilang permasalahan yang kita miliki. Tetapi sebagai sahabat yang baik atau sahabat yang kita bilang sahabat sejati, dia akan menahan di dirinya sendiri. Jadi tidak akan disebarkan ke orang lain. Sehingga kita punya permasalahan, orang lain tidak akan tahu. Itu adalah sahabat yang baik atau ciri sahabat yang baik. Selain itu apa? Dia akan selalu ada. Yang tadi, dia akan selalu ada baik dalam keadaan senang maupun susah. Baik dalam keadaan sedih maupun gembira. Dia akan selalu ada. Itu yang baru kita bilang adalah sahabat yang sejati. Dan kalau atau sahabat yang baik. Dan kalau dia dikatakan sahabat yang baik, kita lagi susah, dia akan cari cara bagaimana bisa menolong atau membantu agar kita bisa selesai dari permasalahan yang kita punya. Dia akan cari solusinya. Solusi yang mana? Solusi yang terbaik. Di mana solusi yang terbaik ini bisa menyelesaikan permasalahan yang kita miliki saat ini. Sehingga permasalahan yang kita punya itu tidak akan berlarut atau tidak akan terlalu lama. Karena kalau misalnya kita punya satu masalah dan kita pendam sendiri, dia akan menjadi masalah yang cukup panjang, tidak akan bisa diselesaikan dengan mudah. Dan dengan adanya sahabat yang baik ini, maka kita bisa mengurangi waktu untuk agar masalah yang kita punya itu selesai lebih cepat. Dan dalam ajaran agama Buddha, saya di sini mengambil dua kutipan. Ini dari Guru Agung Sang Buddha. Di mana dalam Dhammapada syair 78, di situ dikatakan bergaulah dengan sahabat yang baik. Bergaulah dengan orang yang berbudi luhur. Nah, di sini berarti apa? Bergaulah dengan orang yang baik atau dengan sahabat yang baik. Berarti kita sebagai umat manusia harus bisa bijaksana. Kita boleh akrab dengan sahabat yang kita punya, tapi kita harus tahu apakah dia sahabat yang baik atau tidak. Karena kalau dia sahabat yang baik, boleh kita bergaul.
boleh kita cukup akrab. Tetapi kalau misalkan dia adalah sahabat yang tidak baik, boleh tetap kita bersahabat, boleh tetap kita bergaul, tapi jangan terlalu akrab. Karena kalau terlalu akrab, kita bisa dijerumuskan ke arah yang salah. Itu adalah syair yang pertama. Dan juga kita harus bergaul dengan orang yang berbudi luhur. Berbudi luhur ini maksudnya apa? Berbudi luhur ini memiliki moral dan etika yang baik. Nah, itu dalam kutipan yang pertama. Dalam Dhammapada syair 78. Dan juga ada di Manggala Sutta. Mungkin Bapak Ibu dan para pemirsa Batam TV sering membacakan Manggala Sutta ini di setiap puja bakti. Ada satu kutipannya di situ tentang sahabat yang baik, di mana kalau secara bahasa Palinya asewana ca balanang panditanan ca sewanang puja ca pujanianang eta manggala mutamang, yang artinya tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan, memuja yang patut dipuja, itulah berkah utama. Nah, di sini berarti apa? Yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa tak bergaul dengan orang-orang yang dungu. Berarti kalau bisa kita memberikan jarak kepada sahabat yang tidak baik. Karena apa? Karena kalau kita memberikan jarak, otomatis dia harusnya berpikir. Berpikirnya seperti apa? Berpikirnya adalah, kenapa ya kok teman-teman saya menjauh? Kenapa teman-teman saya seperti memberikan jarak kepada saya? Ini untuk apa? Untuk memberikan sedikit efek buat sahabat yang tidak baik ini agar dia bisa sadar dan bisa kembali ke jalan yang benar. Nah, tetapi pada saat kita sudah melakukan itu tapi si sahabat ini tetap menjadi sahabat yang tidak baik, barulah boleh kita jauhi. Boleh kita agak jauh, agak mungkin memberikan jarak yang lebih jauh, bukan jarak yang sementara. Seperti itu. Nah, bergaul dengan para bijaksanawan. Maksudnya apa? Bergaul dengan para bijaksanawan. Misalkan, ya kalau kita ke wihara setiap minggu, kita bisa berdiskusi dengan para pandita, para anggota sangga, para pengurus wihara. Untuk apa? Ya namanya kalau kita berdiskusi, kita bisa berdiskusi tentang apa? Tentang dhamma. Salah satunya. Agar apa? Agar siapa tahu mungkin melalui dhamma yang diberikan oleh sangga, yang diberikan oleh para pandita, itu bisa saja menjadi kunci untuk kita sebagai umat yang sedang ada atau sedang mempunyai masalah, bisa teratasi permasalahannya. Karena yang tadi, kalau kita tidak bergaul dengan para bijaksanawan ini, akan cukup sulit untuk kita keluar dari masalah yang kita punya. Dan memuja yang patut dipuja. Siapa yang patut kita puja? Kalau kita sebagai umat Buddha, kita harus memujanya ke Sang Buddha atau Guru Agung kita. Tetapi, selain Guru Agung Sang Buddha, kita akan ke anggota Sangga. Pemirsa Batam TV, tetaplah bersama kami dalam program Permata Dhamma. Kami akan kembali sesaat lagi.
Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Permata Dhamma dengan tema Kalyana Mita. Kita akan lanjut pembahasan tentang Kalyana Mita ini, di mana 1000 teman datang saat kita tertawa. Kita punya 1000 teman saat kita sedang tertawa atau saat sedang bahagia. Tetapi seorang sahabat akan datang saat kita sedang berderai air mata. Jadi hanya sahabat yang baik yang akan datang saat kita sedang mengalami kesulitan. Jangan katakan kamu sahabatnya jika kamu mencarinya hanya ketika kamu sedang dalam masalah. Itu bukan Kalyana Mita, tetapi itu Akalyana Mita. Jadi kenapa? Jadi pada saat kita sedang butuh saja, kita baru cari sahabat kita. Itu kurang tepat, Bapak Ibu dan para pemirsa Batam TV. Sahabat yang baik sulit untuk ditemukan, lebih sulit lagi untuk ditinggalkan, dan tidak mungkin untuk dilupakan. Itu adalah ciri sahabat yang baik. Dan kunci persahabatan adalah, atau kunci menjadi sahabat yang baik adalah menjadi pendengar yang baik. Jadi, kalau kita sebagai sahabat yang baik, kita harus juga menjadi pendengar yang baik.
Agar apa? Agar permasalahan yang mungkin sahabat kita sedang ingin diselesaikan, bisa kita bantu untuk mencarikan solusi agar masalah itu cepat selesai. Dan sahabat yang baik adalah saling membantu dan saling menolong. Jadi di sini saya katakan, kalau kita ingin menjadi sahabat yang baik, kunci utama pertamanya adalah menjadi pendengar yang baik. Nah, setelah kita menjadi pendengar yang baik, kita berikanlah solusi yang terbaik untuk sahabat kita yang sedang dalam masalah, agar masalahnya cepat teratasi atau cepat selesai. Sehingga kita bisa bantu dan kita bisa tolong. Tolongnya apa? Melalui solusi yang kita berikan sebagai seorang sahabat, sebagai seorang kalyana mita. Bukan malah kita bilang, oh bener tuh, harusnya kamu pukul aja, atau harusnya kamu apa. Bukan malah kita menyuruh sahabat kita untuk melakukan hal yang tidak baik atau ke arah yang salah. Sehingga yang harusnya sahabat kita menjadi kalyana mita, kita ubah teman kita menjadi akalyana mita. Seperti itu Bapak Ibu dan para pemirsa Batam TV yang saya dapat berikan pada kesempatan pagi hari ini. Sebagai penutup, saya ada sebuah quotes atau mungkin kata-kata yang bisa dikatakan kata bijaksana, di mana kalimatnya seperti ini. Kalau ini adalah jalan yang harus saya lalui, maka saya siap untuk melaluinya. Walau banyak rintangan yang saya harus lalui dan hadapi, saya tidak akan pernah menyerah karena ada kalyana mita atau sahabat yang baik. Baik, terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV dalam program Permata Dhamma. Saya Upacarika Isantonia Tendrawan pamit undur diri. Mohon maaf jika selama berdiskusi atau kita berbincang ini ada tutur kata atau kesalahan dalam pengucapan sehingga membuat Bapak Ibu dan para pemirsa Batam TV tidak enak hati atau kurang berkenan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Namo Buddhaya. Batam TV, inspirasi Kepri.